Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Farasufa Asufa, NIM 430102000137 dari kelas 2 EKPI. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari observasi atau pengamatan saya pada mata kuliah pengantar sosiologi. Pada presentasi ini saya ingin membawakan dua buah topik, yaitu tentang macam-macam masyarakat dan tipe-tipe kelompok sosial. Di sini saya ingin memberikan sebuah teorinya, yaitu tentang yang pertama adalah macam-macam masyarakat, yang terdiri dari masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat istiadat. Adat istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan agar memunculkan nilai-nilai baru untuk diadopsi secara rasional, diyakini membawa kemajuan, sehingga malah menerima ide-ide baru dari luar. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat itu mudah curiga terhadap hal yang baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional itu kurang kritis. Dari pernyataan tersebut kita bisa mengartikan bahwa masyarakat tradisional itu merupakan masyarakat yang melangsungkan hidupnya berdasarkan patokan kebiasaan adat istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan masyarakat mereka itu belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar, berbeda dengan masyarakat modern. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial itu sebenarnya ada banyak sekali macamnya. Tetapi di sini saya hanya ingin menjelaskan tentang teori dari masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan itu memiliki kehidupan keagamaan itu yang kurang dibandingkan kehidupan agama di desa. Orang kota itu jauh lebih bersifat individualisme dan kurang bergantung pada orang lain. Pembagian kerjanya itu juga lebih tegas dan ada batas-batasnya. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan itu juga lebih banyak apabila di kota. Interaksi-interaksi berjalan berdasarkan kepentingan dan lebih rasional. Jalan kehidupan yang cepat di kota itu mengakibatkan pentingnya faktor waktu dan perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota. Karena biasanya itu kota itu bersifat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua adalah masyarakat pedesaan. Warga pedesaan itu mempunyai hubungan erat dan mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga pedesaan lainnya atau dengan perkotaan. Sistem kehidupan biasanya berkelompok berdasarkan kekeluargaan. Warga pedesaan umumnya mengandalkan hidupnya dari pertanian ataupun nelayan juga bisa. Sistem gotong royong, pembagian kerja tidak berdasarkan keahlian. Dan golongan orang tua dalam hal ini itu menjadi pemegang peranan penting dalam masyarakat pedesaan. Nah, dari beberapa teori tersebut, saya itu mengambil observasi, pengamatan pada keadaan sosial di lingkungan sekitar saya, yaitu pada desa Bendosari Banyu-Biru. Dari namanya itu sudah terlihat bahwa lingkungan saya itu adalah lingkungan perdesaan. Tetapi di sini saya akan memberikan bukti-bukti secara konkret dan nyatanya apabila memang lingkungan sekitar sini adalah lingkungan pedesaan. Yang pertama adalah keadaan masyarakat tradisional. Di lingkungan sekitar saya ini adalah masyarakatnya itu masih bersifat tradisional. Terbukti dari foto pertama, yang slide pertama ini yang ada dua foto. Yang foto sebelah kiri adalah foto makanan dan sebelah kanan adalah kerumunan warga yang berkumpul menjadi satu. Nah, di acara ini itu sering disebut yaitu acara sadranan atau menyadran yang sering dilakukan pada bulan Sya'ban atau sasi ruah. Lebih tepatnya itu seminggu sebelum bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, di sini itu setiap warga desa, setiap kakak itu mengeluarkan makanan yang akan diberikan oleh masyarakat lainnya secara makan bersama seperti ini. Mereka itu sering membawakan hasil-hasil bumi seperti nasi, ayam, ataupun kentang, sambal goreng, dan lain sebagainya. Biasanya juga ada yang membawa nasi tumpeng gitu. Nah,
Fungsi dari acara Sadrian ini selain untuk menjaga silaturahmi antar warga setempat, antar tetangga, ini juga bisa berfungsi untuk mengungkapkan rasa syukur dari masyarakat desa karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan kehidupan yang bahagia di desanya. Nah, jadi di sini tuh terlihat bahwa mereka itu masih bersifat kekeluargaan dengan cara makan bersama dalam satu makanan yang ada pada hadapan mereka sendiri-sendiri. Kemudian, pada tahun ini acara Sadrianan itu tidak semeriah tahun lalu karena adanya pandemi COVID-19. Tapi tidak menghilangkan ciri khasnya, yaitu rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada acara Sadrianan tersebut. Biasanya acara Sadrianan itu juga dilakukan di pemakaman atau tempat makam gitu, karena ini juga berfungsi untuk mengirimkan doa pada leluhur-leluhur yang sudah meninggalkan dunia. Tapi karena adanya pandemi, jadi dibeda-bedakan. Nah, di sini itu di depan rumah-rumah warga saja. Kemudian foto slide yang kedua itu adalah terlihat sebelah kiri itu foto bapak-bapak yang sedang menggunakan baju muslim yang lengkap dan rapi. Kemudian yang sebelah kanan adalah foto ibu-ibu juga menggunakan baju muslim. Nah, di sini yang foto sebelah kiri itu adalah foto bapak-bapak yang sedang berkumpul untuk melakukan kirim doa kepada orang yang sudah meninggal. Nah, biasanya itu pada hari-hari tertentu, yaitu hari ketiga orang meninggal, atau hari ke-7, atau hari 100, hari ke-1000, dan lain sebagainya. Biasanya disebut juga hari nyatus, nyewu, begitu. Nah, di sini itu biasanya warga desa atau tetangga-tetangga itu diundang oleh orang yang punya hajatan, yang ingin mengirimkan warganya yang telah meninggal itu doa. Jadi setelah doa selesai itu nanti tuan rumah akan memberikan makanan seperti lontong opor ataupun soto itu kepada orang-orang yang telah mendoakan keluarga mereka karena rasa ucapan terima kasih mereka, seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah foto dari ibu-ibu yang melakukan berjanjian atau selawatan, atau biasanya orang-orang itu menyebutnya itu berjanji. Yang sebelah kiri itu foto bapak-bapak yang melakukan doa bersama untuk orang meninggal, untuk mengirim doa untuk orang meninggal. Itu sebenarnya adalah kebudayaan turun-temurun yang dilakukan oleh para wali ketika menyebarkan agama Islam di Jawa khususnya. Jadi masih ada hingga sekarang, alhamdulillah. Kemudian yang sebelah kanan ini sebenarnya berjanji itu adalah budaya dari bangsa Arab ketika mereka itu menyanjung-nyanjung Rasulullah. Nah, jadi di sini juga diadakan sholawatan atau berjanjian itu untuk mencari syafaatnya Rasulullah juga. Biasanya itu acara ini dilakukan sebelum acara dari tuan rumah itu dilangsungkan, seperti pernikahan, hitanan, dan lain sebagainya. Jadi tuan rumah mengundang ibu-ibu untuk melakukan sholawatan supaya acara yang akan dilaksanakan itu lebih lancar, harapannya lebih lancar dan berkah. Nah, di sini juga pasti ada makan-makannya juga. Semua acara itu pasti ada makan-makanannya. Kemudian selanjutnya itu adalah bukti bahwa desa Bendosari adalah kelompok sosial pedesaan. Itu adalah terlihat dari lingkungan sekitar yang masih asri, terjaga keasriannya. Nah, sebelah kiri itu adalah foto persawahan yang masih digunakan masyarakat, beberapa masyarakat di desa itu untuk bertani, bercocok tanam sebagai mata pencarian juga. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah foto orang yang sedang menangkap ikan di Rawapening, karena desa saya itu terletak di dekat Rawapening. Jadi ada beberapa penduduk yang masih menangkap ikan secara tradisional di Rawapening menggunakan perahu dan jala. Kemudian yang slide selanjutnya adalah
membuktikan bahwa kelompok sosial pedesaan itu adalah melakukan gotong royong untuk kerja bakti. Nah, di sini itu sangat tidak ada perbedaan kasta ataupun perbedaan pekerjaan ataupun perbedaan derajat dan lain sebagainya. Di sini semua lapisan masyarakat di desa itu turun tangan untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan desaan secara gotong royong. Semua membawa alat-alat untuk kebersihan seperti itu. Jadi di sini juga memperlihatkan bahwa tidak ada pekerjaan yang harus sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian yang sebelah kanan adalah foto tentang musyawarah dari warga desa ketika akan menentukan keputusan bersama. Biasanya ini dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu ataupun remaja-remaja di desa. Nah, ini musyawarah ini itu biasanya dilakukan ketika akan ada hari-hari besar seperti hari 17-an, tanggal 17-an ataupun pawai ataupun ada akhir usana dan lain sebagainya. Ini tuh musyawarah untuk mencapai mufakat kebersamaan ketika akan ada acara-acara penting. Seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, gitu. Jadi di sini juga terlihat bahwa mereka itu sangat masih memegang kekeluargaan dan kebersamaan mereka di desa. Baiklah, sekian dan terima kasih presentasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata ataupun dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.